Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Heri di Banjarnegara. Mas Heri menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2015 lalu. Belum terlalu lama gitu ya. Dan Mas Heri tinggal di sebuah kampung di sana, dan ada sesuatu yang terjadi pada malam itu, yang kebetulan Mas Heri itu ditinggalkan sendiri nungguin rumah karena keluarganya, bapak, ibu, sama kakak perempuannya itu lagi ikut acara ziarah di kampungnya. Jadi ada acara ziarah kayak semacam ke Wali Songo atau apa itu, kayak gitu kan. Ini memakan waktu kan berhari-hari, antara ya mungkin 5-6 hari atau mungkin paling lama itu sekitar 1 minggu. Mas Heri diajakin, tapi waktu itu males, enggak lah. Banyakan ibu-ibu katanya waktu itu kan, dan orang tua. Ya Mas Heri males, aku mendingan tunggu rumah aja bu, kata si Mas Herinya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut cerita dari Mas Heri. Sebenarnya mau promo satu channel lagi, tapi nanti aja lah ya. Mas Heri, iya, Mas Heri itu ditinggal sama keluarganya selama beberapa hari waktu itu. Nah, jadi di hari pertama keluarganya pergi itu yang nggak ada apa-apa. Yang ada itu cuman ya tentu saja sepi, biasa banyak orang, biasa merasa nyaman di rumah gitu ya. Ini karena malam pertama nggak ada satu orang pun. Setelah tadi sore, selepas maghrib, selepas isya kayak gitu, ngobrol sama tetangga gitu kan, main ke sana. Begitu pulang, ya mungkin sekitar sengaja pulangnya itu nunggu ngantuk jam 9, jam 10 malam. Pulang ke situ, hawa rumah itu langsung beda. Ya bukannya gimana-gimana gitu ya. Rumah Mas Heri itu dari dulu nggak pernah ada apa-apa. Cuman memang karena Mas Heri itu tinggal di sebuah ya perkampungan begitu ya. Dan kadang sesekali itu suka dari belakang sana gitu ya, dari arah hutan, itu suka ada beberapa ekor monyet lah yang melintas di situ ya. Tapi tidak banyak jumlahnya. Nah, Mas Heri masuk ke dalam rumah malam itu, rasanya kok takut. Biasanya ada orang, cuman kali ini tuh kosong melompong. Itu kan ya mungkin bawaan perasaan sendiri kali ya, pikiran yang berlebihan gitu ya. Apalagi sebelumnya tadi itu sempat mendengarkan ada cerita-cerita horor sedikit itu dari tetangga. Ya kebawa sampai rumah. Perasaanku kok nggak enak, kata Mas Heri, tapi sudahlah, nggak apa-apa gitu ya. Dipaksakan tidur malam itu, meskipun beberapa kali kebangun, ada mungkin 4-5 kali kebangun, tapi Mas Heri itu nggak mengalami sesuatu yang aneh, nggak mengalami sesuatu yang gimana-gimana gitu ya. Hari pertama dilewati oleh Mas Heri dengan lancar, sampai akhirnya keesokan paginya Mas Heri pun berangkat sekolah sendiri. Waktu itu tuh masih SMA ya. Berangkat sekolah sendiri, urus-urus apa semuanya sendiri, udah ditinggalin bahan makanan di rumah, di dalam kulkas, udah dikasih uang saku juga untuk beberapa hari ke depan. Jadi ya semuanya mandiri lah gitu ya. Sampai akhirnya di malam kedua. Malam kedua Mas Heri itu biasa main di rumah tetangga. Ya lagi kayak kemarin, ngobrol-ngobrol semacam itu ya. Beberapa orang dari anggota keluarga tersebut juga ikut acara ziarah tersebut. Tapi di rumah itu lumayan, dari 6 orang kesisa 3 orang lah tinggal di rumah. Jadi nggak terlalu sepi-sepi banget. Waktu itu Mas Heri itu sempat kepikiran, aku tuh kepengen tidurnya itu numpang aja di rumah tetangga. Tapi nanti kalau rumah ditinggal sepi, kalau misal ada maling gimana, pikirnya Mas Heri gitu kan. Akhirnya
dia pun mengurungkan niatnya. Sekitar jam 10 malam, Mas Heri pun pulang karena tetangganya tersebut juga sepertinya udah ngantuk. Dia pulang masuk ke rumah, ya perasaan takut itu muncul lagi. Aduh, ini makanya ke sana itu masih ada beberapa hari ya, dan aku itu wis pokoknya ndak enak banget malam itu. Bahkan hawa itu nggak enak dari kemarin, lebih nggak enak dari kemarin. Karena apa? Tumben-tumbennya saat Mas Heri dia baru masuk ke dalam rumah, tutup pintu, mau nutup korden gitu kan, krek, masih terang semua, teras terang, di dalam rumah apalagi nggak ada yang dimatiin lampunya karena takut. Ini lagi nutup korden, tiba-tiba Mas Heri itu melihat ada seekor monyet itu turun dari bawah, itu naik ke lantai gitu. Ih, kok tuh ben ada monyet gitu kan. Monyetnya siapa? Ya nggak tahu, di situ nggak ada yang pelihara monyet. Monyet itu liar di sana di hutan. Sangat jarang turun ke situ. Ih, kok ada monyet? Itu kan pemandangan yang lumayan cukup aneh ya. Tapi Mas Heri, alas udahlah, aku tidur gitu aja. Tidur. Nah akhirnya Mas Heri pun tidur. Cuma dia nggak berani tidur di kamar. Rasa-rasanya masuk ke rumah itu, meskipun rumahnya nggak terlalu besar, tapi rasanya rumah itu tuh panjang banget ya. Karena itu perasaan takut itu tadi. Akhirnya malam itu Mas Heri pun memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Di sofanya yang panjang, di situ ya ambil bantal beberapa, ambil sarung juga, karena di daerah Mas Heri juga lumayan cukup dingin, dan akhirnya tidurlah di situ, di sofa. Udah tidur Mas Heri, entah berapa jam gitu ya, waktu itu tidurnya jam berapa juga dia udah lupa, tapi ada momen melek, khawatir, rasa takut, was-was kayak gitu ya. Sampai akhirnya Mas Heri itu mendengar ada sesuatu. Dia posisinya udah tertidur nih, lagi pules-pulesnya. Tiba-tiba dia tuh mendengar ada sesuatu yang menghantam kaca depan. Bleng gitu bunyi. Kacanya nggak pecah, tapi suaranya itu lumayan bikin kaget. Bleng, Mas Heri bangun dan ya samar-samar dia tuh mendengar ada kayak semacam sesuatu yang jatuh tepluk gitu ya. Mungkin sesuatu yang dilemparkan dan kemudian jatuh ke lantai. Mas Heri pun, itu apa ya, bunyi apa ya? Dia pun langsung turun dari sofa tersebut, ngecek melalui korden, dicek di depan, di situ apa ya tadi. Nah, begitu ngelihat ke kaca, ini ada bercak merah gitu, kayak nyiprat gitu. Ini apa ya? Kok kayak darah, pikirnya Mas Heri. Begitu ngelihat ke bawah, ini ada 3 benda panjang, kayak potongan rambut gimbal seperti itu. Ada 3 helai di sana, tapi diikat jadi satu. Itu apa gitu kan? Penasaran Mas Heri. Dipantau dulu di kaca gitu kan, ada orang yang lemparin atau enggak melihat apapun. Ditunggu sama Mas Heri 5 menit, 10 menit, 15 menit setelah dirasa aman, dia pun akhirnya keluar dari rumah, buka pintu, jegrek, dilihatin ini apa ya, ya dipegang-pegang sama Mas Heri, dan akhirnya dia itu baru ngeh, itu bukan rambut gimbal, melainkan apa? Potongan ekor monyet. Jadi ada 3 ekornya, ya ekor monyet yang panjang itu dipotong, diikat jadi satu, diikat pakai kain putih. Ini apa? Dilempar ke sini. Langsung dilempar sama Mas Heri begitu ini kan. Dia pun langsung masuk, langsung cuci tangan. Ketakutan yang jelas, ini apa ya? Ini apa ya? Kok kayak aku mendapatkan semacam teror seperti ini tuh apa? Kok ada ekor monyet dipotong seperti itu orang kejam banget, pikirnya Mas Heri. Dan akhirnya dia pun gak bisa tidur, nunggu sampai subuh. Nah begitu udah subuh, keluarlah dia dari rumah menuju ke musola, mau subuhan, padahal itu belum azan waktu itu ya, menjelang lah. Ini langsung buru-buru dikunci semuanya, jegrek-jegrek, dia menuju ke musola sana. Ada beberapa orang di situ yang udah datang gitu ya. Aneh juga ya, tumben baru kelihatan dia, katanya ya memang dia jarang subuhan di musola ya. Mas Heri pun ya cuman senyum-senyum begitu doang, sampai akhirnya
Ada salah satu omnya Mas Heri yang masih kerabat gitu, itu ikut sholat subuh di sana. Nah, setelah sholat subuh selesai, si Mas Heri cerita, Om, aku mau cerita kan. Cerita apaan, Her? Kamu di rumah sendirian ya, Her ya? Iya Om, itu dia Om, aku mau cerita masalah itu gitu. Akhirnya ceritalah, duduk di teras musola di sana. Om, semalam ada yang lempar ekornya monyet ke rumah, kata situ. Ekor monyet gimana? Dipotong Om, ada 3 katanya, ada 3 helai. Kok serem banget katanya. Ya udah, mana-mana gitu kan. Dan ada orang juga yang mendengar waktu itu. Nah, ini akhirnya apa? 2 orang, omnya sama salah satu tetangganya lebih tua, datanglah ke rumah, ke sana, ke rumahnya Mas Heri. Ekornya itu masih ada di situ dan mulai disemutin ya, karena dilempar sama Mas Heri itu ke tanah kan, ke halaman rumah. Itu begitu ke situ diliatin itu lagi disemutin. Kok begini ya, Her ya? Ya udah, kata si omnya. Dikubur aja katanya begitu kan. Akhirnya apa, Mas Heri pun ambil cangkul di belakang sana, bikin lubang sedikit lah, nggak terlalu dalam, mungkin sekitar 20 cm. Nah, ekor itu pun dikuburin, ditutup lagi. Om, itu apa ya Om ya? Waduh, Om juga nggak tahu, Her. Nanti deh coba ini tanya ke orang yang ngerti, katanya begitu kan. Nah, akhirnya sudah, Mas Heri hari itu kan harus sekolah gitu kan. Dia pun akhirnya siap-siap berangkat ke sekolah ke sana. Ya, di sekolah itu ngantuk bukan main. Sampai akhirnya Mas Heri itu sempat ketiduran gitu. Tapi gurunya itu baik. Kata gurunya, mendingan tidur di kelas, yang penting gak berisik, katanya begitu kan. Akhirnya udah Mas Heri pun dipakai buat tidur hari itu. Dan pulanglah. Nah, begitu pulang, belum ada kabar nih dari omnya. Mas Heri akhirnya ngurus-ngurus rumah. Kalau siang sih ya biasa aja gitu ya. Kaca yang semalam itu ada bercak darahnya pun dibersihkan sama dia. Udah bersih semuanya. Singkat cerita, Mas Heri lanjut lagi tidur. Bangun itu sore, sekitar jam 3:30. Dan jam 4 sore Mas Heri pun udah mandi karena nggak mau terlalu sore ya, takut ya. Ya, nyari makan dan sebagainya waktu itu, sampai tibalah malam hari lagi. Ini belum ada kabar dari omnya. Akhirnya sekitar jam 8, Mas Heri kan cerita sama tetangga yang kemarin ngobrol-ngobrol, semalam ada begini. Tetangga pada kaget. Masa sih, Her, gitu kan. Iya bener Wak, kata situ ya. Dan aku mau ke tempat omku dulu. Akhirnya apa? Si Mas Heri pun pergi ke tempat omnya, ke sana. Cerit ya, nagih gitu ya. Om, gimana Om yang itu man? Aduh, aku lupa, Her. Ternyata omnya kelupaan nyari orang yang ngerti atau apa. Malam itu pun kecewa, Mas Heri pun pulang. Belum jam 9 pulang ke rumah, mampir di jalan ngobrol-ngobrol sama tetangga sebentar ya. Sampai akhirnya jam 9 malam dia tuh baru balik jalan ke rumah. Berharap tetangganya itu ada yang kemarin, jadi ya setidaknya aku bisa ada teman ngobrol lah sampai jam 10 atau apa. Begitu sampai ke sana, tetangganya itu udah pada masuk. Mungkin karena Mas Herinya nggak ada kali ya. Wah, makin sepi malam itu. Mas Heri mau masuk ke rumah, di pojokan rumah ada 1 ekor monyet. 1 ekor monyet itu yang kata Mas Heri aneh. Dia itu diem begini kan. Terus apa? Ngelirik ke arahnya Mas Heri itu kayak orang. Nah, monyet kan liriknya cenderung cepet gitu ya. Ini tuh enggak, kayak pelan-pelan itu ngeliatin Mas Heri. Kok monyetnya serem ya. Udahlah, aku masuk aja, aku nggak mau berurusan dengan itu yang ngeri digigit juga gitu. Itu monyet liar. Akhirnya masuk ke dalam rumah, serep ditutup pintu, grep. Rasa khawatir, gimana ya? Aduh, gimana ini? Aku ngasih kabar deh gitu kan. Akhirnya ngasih kabar, nelpon sama kakaknya yang perempuan. Mbak, aku di rumah Mbak ngalamin begini gitu kan. Aku diceritakan semua lah masalah itu tadi, potongan ekor monyet. Nah, di situ Mas Heri pun dapat kabar. Ibunya itu sakit di perjalanan katanya. Jadi ibu juga nggak sehat, ini lagi meriang gitu kan. Wah, tambah kepikiran Mas Heri. Sampai akhirnya udah telepon pun itu ditutup. Cuman maksudnya ibu tuh sakit
Ya mungkin karena kecapean atau apa gitu ya, tapi masih bisa gitu, cuman badannya mungkin nggak enak. Dan malam itu benar-benar kepikiran, apa lagi ya, aku nyiapin golok lah buat apa, barangkali ada orang niatnya nggak baik. Yang jelas seperti itu tuh udah kayak semacam teror atau apa gitu ya. Dan sampai akhirnya Mas Heri tuh ngeliap sebentar waktu itu, sekitar jam 10 malam tuh ngeliap sebentar, dan dia itu terbangun gara-gara apa? Kayak banyak suara langkah kaki, ceplak kayak gitulah. Ini suara apa ya? Mas Heri kan akhirnya bangun, dia nengok lagi. Ternyata apa? Di halaman rumahnya itu monyet banyak banget katanya. Nggak tahu, bisa puluhan, bisa ratusan waktu itu katanya. Itu di terasnya di sana itu kayak lagi pada santai, lagi pada diem kayak gitu. Loh kok monyet ngumpul semua di sini gitu kan? Ini ada apa? Ketakutan Mas Heri, nelpon omnya. Om, dia nggak kepikiran dari kemarin. Oh ya kenapa aku nggak nelpon aja ya? Kenapa aku ke rumahnya? Nggak terbiasa, soalnya pulsa mahal, intinya begitu ya. Dan Mas Heri nelpon omnya. Ini om tolong, sorry. Pertama nelpon itu nggak diangkat-angkat gitu kan. Lama banget nelpon, sampai ada jeda waktu, nelpon lagi, diangkatlah sama si omnya tadi. Tenang aja, tenang katanya. Sebentar lagi om ke situ. Tadi udah diceritakan ya banyak banget monyet di situ, dan akhirnya apa? Si Mas Heri kan nungguin. Itu udah dijanjiin nanti omnya ke situ, nanti omnya ke situ. Baru sekitar setengah jam 12 lewat lah, setengah 1 pagi tuh omnya setengah jam nggak datang. Ini kemana? Hampir 1 jam. Ini kemana sih? Katanya mau datang, diteleponin lagi nggak diangkat-angkat. Dan sampai akhirnya tibalah si omnya Mas Heri. Mas Heri mendengar ada suara sepeda motor gitu. Setelah itu kayak orang ngusir monyet, sus gitu kan, diusirin lah. Itu suara omnya. Akhirnya Mas Heri kan ngelongok begini. Tuh omnya lagi gini-giniin sarung sama itu salah satu temannya itu begini. Wah Mas Heri tenang banget. Setidaknya itu ada orang lain di situ. Dan akhirnya pintu kan dibuka. Omnya pun datang ke sana, masuk gitu kan. Masuk di ruang tamu di situ. Pintu dibiarkan terbuka sama temannya tadi. Kata temannya itu, ini ada orang yang nggak baik lagi iseng sama kamu, sama keluarga, katanya begitu. Kondisi keluargamu gimana? Itu mereka yang lagi ziarah. Nah Mas Heri cerita akhirnya, itu aku baru saja nelpon sama Mbak Yani, katanya ibu itu lagi sakit lah, itu kan. Terus gimana om? Gitu Mas Heri begitu. Akhirnya ngomong sama si Mas Zainal, teman omnya. Nal, bantuin Nal, katanya gitu kan. Ya tak bantuin gitu kan. Si Mas Zainal pun menuju, ditunjukin ke yang ekor yang dikubur itu ya, ke sana. Dan ada cungkir atau apa gitu ya buat ini, itu digali lagi sama si Mas Zainal tadi. Serap diambil gitu kan. Oh ya intinya seperti itulah. Mungkin sekitar 10-15 menit ditutup lagi, grep. Jadi gini ya mungkin ini bukan santet atau bukan apa gitu ya, bukan sejenisnya lah. Si orang itu nggak menyerang karena itu, tapi dia itu memanfaatkan monyet-monyet yang ada di belakang sana. Pinter ini orang gitu ya, gabungin ya hal seperti ini sama ya mistis-mistis begitulah. Jadi ini 3 ekor monyet dipotong gitu kan, dilemparin ke sini, dan ya tentu saja teman-temannya itu nggak terima. Ini gawat nih. Mungkin mereka nggak nyerang ke kita berdua gitu ya, karena mereka tahu kita itu bukan penghuni rumah ini, tapi yang gawat ini kamu Mas, ini tak tutup aja ya, katanya. Iya Nal, tutup aja pintunya. Akhirnya ditutup sama si Mas Zainal pintu depan, takutnya tuh balik lagi. Justru yang diincar itu Mas Heri, katanya. Dikiranya kamu itu yang melakukan hal ini. Terus ada darah, bekas darah, bau itu kan, mereka kan ya bisa mencium itu, katanya begitu. Itu yang nempel di kaca yang katanya udah dibersihkan, terus sisa-sisanya dan sebagainya. Itu takutnya tuh seperti itu. Terus gimana Mas Zainal ininya? Ya sudah, enggak apa-apa.
kamu di belakang ada garam ndak, katanya. Garam om? Ada kayaknya itu. Akhirnya ada garam krosok, dimintalah sama si Mas Zainal. Mas Zainal pun duduk di sana, minta ember, diisi air penuh ya, katanya. Iya om, airnya apa? Ember itu dikasih garam krosok tadi, diaduk sampai garam krosoknya itu larut. Nah, si Mas Zainal itu doa-doa gitu, baca-baca doa dan sebagainya, dan akhirnya dia pun keluar dari situ. Ini terasnya disiramin pakai air garam tadi. Bilang sama Mas Heri, nanti habis ini dibilas lagi ndak apa-apa, katanya. Tapi tunggu sekitar 1 jam, kata si Mas Zainal. Akhirnya diciprat-cipratin gitu, disiram-siramin ke area teras. Setelah itu ditunggu sekitar 1 jam. Ya waktu itu udah sekitar jam 1 pagi. Dan setelah jam 1 pagi dibilaslah si lantai tersebut. Nah begitu udah dibilas, si omnya sama Mas Zainal kan akhirnya pulang. Udah enggak apa-apa, mereka itu nggak bakalan datang ke sini, katanya. Akhirnya sudah, mereka pun pulang. Mas Heri nunggu di situ ya dengan was-was tentu saja, dan memang nggak terjadi apapun. Cuman memang kedengeran ada, ya di belakang itu ada suara monyet lah, ada beberapa ekor yang mengeluarkan suara. Dan akhirnya Mas Heri lagi-lagi nggak bisa tidur. Keesokan paginya dia tuh nggak berangkat sekolah, dan udah dia paginya itu baru tidur. Nah setelah tidur, ini hari-hari dijalani sama Mas Heri dengan apa? Mas Heri akhirnya ninggalin rumahnya. Dia itu udah terlanjur takut, cerita juga sama keluarganya, ya udah kamu jangan di situ. Ya aku mau tidur di rumah om, katanya begitu. Akhirnya ke sana, ke rumah omnya. Cuman kata omnya, udah jangan tidur di sini, tidur di rumahmu aja yuk, tak temenin, katanya. Akhirnya ditemenin sama omnya, tidur di rumah itu. Setiap malam memang di teras itu nggak ada 1 ekor monyet pun, tapi digenteng, di apa, itu kayak rumah itu penuh. Dan anehnya itu apa? Nanya sama tetangga itu nggak ada yang merasakan itu, nggak ada yang melihat 1 ekor pun gitu. Kan ya bingung juga si Mas Heri sama omnya itu. Dan akhirnya singkat cerita, setelah beberapa hari tinggal sama omnya itu, keluarganya Mas Heri pun pulang. Ibunya itu sakit, dan begitu ibunya sakit tinggal di rumah, itu beneran monyet itu tuh datang semuanya. Bukan masuk ke dalam rumah, tapi malam sekitar jam 1 pagi, genteng itu kayak banyak yang bergerak gitu kan di atas. Mas Heri, Bapak, Mbak Yani itu nengokin rumah itu tuh dikerubutin sama monyet. Dan akhirnya apa? Ngomong lagi sama omnya kan, ngomong sama Mas Zainal. Dan kata Mas Zainal, ya sudah kalau begini, ini kita bakar aja, katanya. Dibakar apanya Mas Zainal? Monyetnya? Ya enggak lah, monyet kasihan, mereka tuh hidup dan mereka tuh nggak salah, ininya bekasnya, katanya. Dan akhirnya apa? Digali lagi, itu ekor yang ya kondisinya udah seperti itu ya, karena udah beberapa hari. Itu akhirnya dibakar. Dan begitu dibakar, masih di lubang yang sama. Setelah selesai gitu ya, dikasih kayu, dikasih bahan bakar, kayak gitu udah kebakar. Akhirnya ditutup pakai tanah. Begitu ditutup, alhamdulillah teror monyet itu udah nggak datang lagi. Dan ibunya Mas Heri juga akhirnya sembuh. Nah ini masalah sakit ibunya Mas Heri sama teror itu, apakah ada hubungannya? Mas Heri juga nggak tahu. Dan siapa pelakunya? Mas Zainal tahu, tapi Mas Zainal itu nggak mau ngomongin. Adalah pokoknya salah satu tetanggamu gitu ya, tapi nggak perlu lahir, semuanya udah beres gitu. Ya akhirnya seperti itu. Cerita itu tuh buat Mas Heri dan keluarga itu mengambang. Siapa pelakunya, tujuannya itu apa, dan itu termasuk ya sesuatu yang keji gitu ya. Kok dilakukan seperti itu sih? Dan akhirnya sudah seiring dengan berjalannya waktu, keluarganya Mas Heri pun memaafkan, melupakan apa yang pernah terjadi itu. Dan teror itu tuh tidak pernah datang lagi. Cuman memang ada satu kecurigaan, tapi bukan berarti Mas Heri itu yakin dengan itu. Nah,
Setelah ibunya Mas Heri sembuh, tetangga samping rumahnya Mas Heri itu sakit semuanya. Yang ziarah itu, yang waktu itu kan ada 6 orang di situ. Keenam-enamnya itu sakit semua. Dan Mas Heri pun berpikir ya ngobrol-ngobrol ringan sama keluarga. Kok mereka sakitnya sama semua begitu ya? Mas Heri kepikiran, apakah jangan-jangan itu pelakunya atau bagaimana gitu ya. Tapi enggak lah, aku enggak mau menuduh. Mereka juga kemarin udah sempat nemenin aku sampai jam 10 dan ngobrolnya atau apa biasa-biasa aja. Itu cuman kayak kelintas di pikirannya Mas Heri tanpa bukti apapun, cuman ada sedikit kecurigaan. Tapi ya itu tadi, belum terjawab sampai sekarang. Itu aja satu cerita dari Mas Heri di Purbalingga sana. Terima kasih banyak Mas Heri atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya, dan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.